Mas yang ngedenger sambil belajar ya. Mari kita buka kelas hari ini. Nah, tapi anak itu akan lebih dalam, deep. Karena apa? Karena itu adalah momen saya golden age yang akhirnya itu jadi bonding pondasi buat anak ke depan. Setelah dia SMA, pasti udah malu loh dituntun maminya, dipeluk. Tapi kalau bonding saya udah kuat, sekarang aja mereka apapun selalu permit. Mami boleh nggak A? Mami boleh nggak B? Sampai ada makanan di rumah aja, boleh nggak mami aku makan? Aku bingung dong ya, orang aku masak buat di rumah, kok dia minta izin? Oh. Tapi nilai yang saya petik adalah berarti suatu saat dia bertamu ke rumah orang, nah, dia punya nilai permisi, kula nuwun, adab. Nah, itu semua nggak bisa kita beli shaker di supermarket paket anak soleh atau paket anak cerdas atau paket ya kan. Tugas ibunya untuk mendidik mereka saat di rumah. Sekolah oke, kita mau kasih sekolah yang paling mahal, fasilitas yang paling keren, tapi tetap bonding orang tua itu nomor satu. Yes. Dia banyak. Oke Kak, lanjut. Ini mau tahu soal kesibukannya Kak Firman sekarang. Ya. Itu barang apa? Ya, tebaran hati udah selesai, tapi sekarang diminta katanya ya setelah Ikatan Cinta dulu ditawarin mamanya Arya Saloka, sekarang nggak tahu nih ada judul baru. Iya, tapi mungkin setelah tahun baru. Terus lagi lanjut S2 kemarin selesai di November kemarin. Sekarang insya Allah lagi mau lanjut S3. Kalau ditanya kenapa, karena passion saya itu memang di pendidikan. Ya, dulu selalu tiga besar. Bukannya sok pintar, memang karena anaknya nggak gaul. Jadi kalau istirahat tuh nggak keluar kelas, nggak ke kantin, ngerjain PR. Otomatis semua PR selesai. Terus kalau belum belajar itu nggak bisa tidur sampai azan subuh. Jadi ibu saya tuh kalau ngambil rapot, kalau nggak ke satu ke dua, nggak pernah lebih dari itu rankingnya. Sampai SMA mulailah kenal syuting, mulailah bohong, bilangnya kerja kelompok karena nggak boleh syuting. Ibu saya bukan tipe yang anaknya pengen anaknya jadi artis terus masukin sanggar atau agensi, nggak, tapi suruh sekolah. Nah, kata ibu saya minimal S1 kayak mama, kalau bisa lebih. Akhirnya saya syuting, bilangnya kerja kelompok sampai sakit. Ibu saya bingung, ada orang kerja kelompok kok sampai sakit tipes. Akhirnya saya bilang, mama aku nggak, oh kamu nggak pernah beli buku di sekolah? Kan biasanya tuh zaman dulu tuh beli buku di kelas, bayar gitu. Kan ada uang. Ibu saya kaget dong, dapat uang dari mana? Akhirnya saya ngaku, saya syuting. Oh nggak ada, tugas kamu sekolah gitu. Seneng kan bisa mandiri, terus teman traktir makan mereka, jajan apa, Firni udah kerja, pada lari gitu, terus aku yang disuruh bayar. Tapi seneng karena nggak pakai uang orang tua, itu uang kerjaku gitu. Nah akhirnya itu yang membuat aku pengen lagi, tapi mama bilang nggak boleh, ya harus rankingnya tetap 2 besar 3 besar itu. Aku komit terus, aku jalanin dan ambil lokasi syuting Bandung. Terus aku ikut DKSB Hari Rusdi almarhum. Aku diajak syuting pertama kali sama Didi Petet almarhum. Nah di sinetron Kabayan dulu sama Peggy Melati Sukma. Zaman dulu banget deh. Pokoknya sama Mbak Nungki, Ardi Kurdi. Itu tahun 96. Ya. Aduh, umur saya berapa ya? Itu baru SMA kelas 2. Nah itu awal syuting itu ya di umur 16 tahun. Tapi nggak pakai sekolah acting, nggak pakai ikut apapun, otodidak, dan ternyata mungkin bakat ya ada. Akhirnya dari judul ke judul di lokasi Bandung tuh karena hafalan saya kuat. Jadi mereka kalau misalnya lokasi Bandung ada pemain tuh yang one take oke terus. Nah jadilah aku tuh sering syuting. Nah dari situ aku bilang, aduh begitu mau kuliah aku mau stop deh karena IPK aku takut drop. IPK aku mulai keganggu, jadi dari 2 turun. Akhirnya aku disuruh cuti dulu, terus ternyata aku dapet tawaran dulu Mandra Batak Betawi. Terus aku sebut aja honor yang nggak masuk akal ya kan. Maksudnya kalau misalnya aku nggak jadi ya udah gue mau kuliah loh. Gue IPK gue lagi harus fokus. Diterima. Dengan tawaran yang apa langsung? Akhirnya cuti dan transfer nilai lah ke Paramadina.
Tapi tetap melanjutkan dan selesai S1. Akhirnya inget janji ke mama, minimal sama, kalau bisa lebih. Kemarin alhamdulillahnya pada saat kampanye saya masuk kuliah. Padahal lagi kampanye belusukan. Jadi kalau hybrid itu sambil belusukan kamera saya on. Dari satu titik ke titik saya on, ketemu warga kamera on. Untungnya komunikasi ilmu politik, jadi dosennya paham saya lagi belusukan. Alhamdulillah setahun setengah tepat waktu selesai. Ya, S2 nggak pakai mundur. Itu saya lagi tebaran hati, laptop saya bawa, saya kerjain tesis. Ngetik aja di lokasi. Itu kalau ada niat tuh ternyata bisa. Sampai saya waktu itu wawancaranya Wakil Ketua MPR Mas Edi Suparno untuk jadi materi tesis saya. Akhirnya ada Zoom, ada ke kantor MPR, di mix dan bisa selesai. Sambil syuting juga kejar tayang. Ternyata kalau niat apapun bisa. Pilihannya itu mau atau tidak. Beres sekarang, mumpung masih anget nih, jadi masih semangat. Betul, karena kalau kita tunda setahun 2 tahun pasti turun lagi semangatnya. Mau lanjut S3. Komunikasi ilmu politik juga. Kalau ditanya kenapa sih pengen, sebenarnya salah satunya mematahkan stigma. Seringkali perempuan, apalagi kalau di dunia politik terjun, apalagi kalau artis itu dianggapnya adalah pemanis, pelengkap gitu ya, yang hanya duduk untuk mengambil suara pemilih, tapi belum tentu punya kompetensi gitu. Tapi kalau kita dengan keilmuan, kita bicara bisa berdasarkan data, kita bisa memberikan pemaparan, wawasan yang luas. Jadi one day kalaupun diberikan tempat, kita memang sudah mampu, kita sudah mumpuni, kita sudah punya ilmunya gitu. Jadi bukan hanya notabene berdasarkan popularitas, elektabilitas, atau misalnya bisa dandan cantik gitu ya, tapi begitu diajak ngobrol, diajak discuss atau diajak debat, argue pun dia bisa memberikan pemaparan gitu. Kalau sudah sukses di karir, agak malas untuk tidak lagi atas misi. Merasa itu ya S2 atau S3-nya nanti. Ya, sangat, karena begitu turun di dapil seperti orang bilang, lo kecewa nggak kemarin kok nggak menang atau apa. Ternyata setelah belajar sekarang, sedekah tertinggi itu adalah ilmu ya. Jadi apapun yang kita punya pada saat belusukan kemarin dan kita sharing, dan kebetulan kemarin saya pakai ilmu psikolog yang saya punya, mereka sampai nangis, nggak percaya, masa iya seorang artis turun ke dapur masak. Karena anak saya pengen bekalnya nasi kuning buatan mami. Nggak mau catering sekolah, nggak mau beli online, maunya buatan mami. Dengan nail polish bling-bling begini, mengupas ya kan, dan masak. Tapi itu buat anak gitu. Dan akhirnya mereka sampai bercermin, Bu Firni tuh udah cantik, pintar cari uang. Oh, pokoknya pujian-pujian mereka, kok masih mau begitu? Sementara saya katanya, dengan segala kekurangan saya, tapi kalau anak saya nangis saja saya pakai sapu pukul. Ya, komunikasinya saya bilang ibu tidak salah, tapi ibu tidak paham caranya gimana gitu. Jadi mereka itu bukannya nggak sayang anak, tapi mungkin keterbatasan pengetahuannya, nggak paham, jadi menyelesaikannya dengan cara itu. Saya bilang dudukin anak, pandang matanya sejajar, jangan ibu berdiri kalau ngasih tau anak, seperti atasan ke bawahan. Tapi ya, iya, jadi sejajar, posisinya kayak begini, lihat matanya dan elus bahunya, pegang tangannya, usap kepalanya. Apa yang ibu omongin itu akan lebih masuk dibanding ibu teriak, pita suara rusak, banyak kerutan ya kan, harus filler, harus botox gitu kan. Si mas yang ngedenger sambil belajar ya, mari kita buka kelas hari ini. Nah, tapi anak itu akan lebih dalam, deep. Dia akan merasakan, perjuangan ibu saya nih buat anaknya. Misalnya saya masakin, ya ibu mungkin jaga warung, atau ibu kerja,
harian. Mereka nangis cerita, ya tapi Bu saya boro-boro buat beli beras minyak aja pusing, anak nangis sudah pengen marah pakai sapu aja Bu. Saya bilang nanti kalau misalnya nauzubillah min dalik anak ibu gimana? Yang sedih siapa? Ibu mau kehilangan? Enggak kan? Nah akhirnya mereka dengan kayak gitu sampai nangis, nggak nyangka ya Bu Firni masa sih. Iya sih muka saya antagonis saya bilang gitu. Jadi di situ akhirnya ternyata kalau kayak kita ngasih sembako apa itu habis. Tapi kalau kita kasih ilmu mereka ingat. Dan itu bisa jadi bermanfaat. Bisa jadi anaknya udah nggak dimarahin, diteriakin lagi, nggak diseret lagi gitu kan. Nah hal-hal itu yang saya lihat ternyata itu loh sedekah tertinggi adalah ilmu ada di pelajaran di Quran ada. Kedua, nggak lekam oleh waktu. Artis secantik-cantiknya, secakep-cakepnya pasti keriput, pasti tua, betul. Tapi kalau ilmu, malah dokter kalau makin tua makin mahal nggak? Ya kan? Praktek karena dia yes gitu. Jadi yang namanya keilmuan apapun bidangnya. Kayak ini rambut nih. Ini makin ahli nih. Main-mainin sisir itu, main-mainin coloring itu, makin expert pasti akan lebih yes, gitu kan? Jadi yang namanya ya iya betul kan? Itu yang jadi yang namanya ilmu. Nah disitulah kenapa kita nggak boleh di Quran ada lagi. Saya udah jadi kayak Mamah Dedeh ya. Jangan pernah merasa cukup karena orang yang merasa cukup orang yang melampaui batas. Bukan berarti lo nggak bersyukur, bukan. Tapi udah males, udah ngerasa gue paling pinter, gue paling jago, gue paling hebat, gitu loh. Enggak. Tapi dia mau terus belajar, mau terus membuka pintu, mengosongkan gelas. Jadi ilmu orang lain yang baik-baik itu masuk. Ya, kalau dia udah gelasnya penuh, nutup pintu, apapun menurut dia, gue udah lebih tahu. Gue tahu kok yang paling bener apa. Tapi kalau kita selalu kosongkan gelas, setiap ketemu orang kita akan mengambil hikmah, pelajaran dari siapapun itu. Dari yang levelnya di bawah kita, sama ataupun di atas. Gitu. Jadi buat aku tuh setelah learning, turun ke dapil, ngelihat perjuangan hidup mereka, itu tuh buat aku jadi pelajaran, pemahaman, dan tingkat syukur nikmat kita makin tinggi. Bersyukur kita masih dikasih berkah nikmat, bersyukur dikasih sehat, dikasih anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh, oh itu luar biasa. Nah kemarin saya nggak ambil syuting, ya saya di rumah, iya saya banyak jadi narasumber atau enggak saya buka konseling untuk lingkungan terdekat. Terus saya pikir, apakah saya merasa itu tidak menjadi pencapaian? Enggak. Begitu kayak sekarang, saya lihat anak saya nggak disuruh udah gelar sejadah, ambil wudhu sendiri. Umur 13 tahun. Begitupun yang kecil 10 tahun. Dalam hati meleleh nggak? Meleleh. Mami udah jemput di parkiran. Mami, aku ke musola dulu ya, asar dulu. Itu namanya meleleh loh, kebahagiaan. Kamu dapat awarding Piala Citra atau apapun, tapi anak tuh itu adalah amanah yang ada timbangannya nanti.